Oke, selamat datang kembali di teman-teman di tutorial pemrograman dasar bagi game programmer bersama dengan saya Sulaiman Contoso, dan di video kali ini teman-teman kita mau ngomongin soal yang namanya function. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini saya punya sebuah coding teman-teman, di sini saya punya sebuah bilangan acak di sini, saya punya sebuah randomize di sini, saya punya sebuah looping sebanyak 4 kali, lalu saya bikin bilangan acak dari 0 sampai 9, lalu saya tampilkan dia pada read stack saya, sehingga kalau saya punya tampilkan kayak begini ya 5205, saya tampilkan kembali 9241. Oke, jadi bilangan acak sebanyak 4 kali gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sebuah contoh aja teman-teman bahwa kita punya sebuah coding. Nah, anggap aja sekarang teman-teman bahwa di dalam pemrograman game kita nantinya, kita akan punya sebuah codingan yang berulang-ulang terpanggil teman-teman. Tapi nggak secara berurutan. Jadi kalau misalnya codingan yang berulang-ulang kepanggil ya, misalkan kayak begini, kemudian saya punya lagi di bawahnya codingan yang sama, kayak begini, kemudian codingan yang sama, kayak begini gitu ya. Ini kan bisa kita singkat kayak kemarin ya, pakai looping ya teman-teman. Kita bisa singkat tiga ini jadi satu buah looping. Tapi kalau codingannya tidak dipanggil di tempat yang sama, tapi dipanggil di tempat yang lain, ya, misalkan kita punya kalau diklik buttonnya panggil bilangan acak 4 kali. Kalau saya pencet mouse, keluar bilangan acak 4 kali. Nah, kalau gitu kan berarti kita nggak bisa sekedar kopas saja. Kenapa kita nggak bisa sekedar kopas aja, teman-teman? Karena kalau kita kopas, teman-teman, ke satu, codingan kita ini kan jadi berantakan. Karena misalkan ini codingannya cuma dua bloknya, gitu kan, cuma dua baris bloknya. Tapi kalau kita punya sebuah running program, gitu, sedang running game, bisa aja code block ini isinya kayak 100 baris, 20 baris, 35 baris, gitu kan. Dan kalau kita kopas-kopas, maka si codingan kita itu jadi berantakan, teman-teman. Jadi kita susah buat cari tahu ini tuh sebenarnya buat apa sih codingan ini tuh, gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau misalkan terjadi perubahan teman-teman, misalkan saya udah kopas codingan ini 5 kali di tempat yang berbeda gitu ya. Kemudian ternyata saya pengen ngubah codingannya, ini nggak boleh persen 10 nih, ternyata saya pengennya persen 5 nih ceritanya. Nah, kalau misalkan seperti itu kan berarti saya harus ngubah codingan sebanyak 5 kali. Iya, kalau lancar. Kalau ternyata ada yang ketinggalan, kita harus berhadapan dengan bug gitu ya. Jadi ada kemungkinan bug, kemungkinan errornya jadi tinggi begitu teman-teman. Jadi gimana cara solve-nya? Nah, solve-nya adalah kita menggunakan yang namanya function. Nah, ini bukan definisi dari buku, teman-teman, tapi ini definisi dari saya pribadi. Yang namanya function, itu adalah sebenarnya kita menyingkat sekumpulan kode menjadi satu buah panggilan. Gampangnya seperti itu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa si codingan ini kan sebenarnya gunanya itu adalah menghasilkan 4 bilangan acak di range text edit, betul ya? Kita bisa bilang gunanya ini adalah tampilin 4 bil acak. Gitu ya. Sebenarnya kan pengen begini kan ya, tampilin 4 bilangan acak. Maka sebenarnya ketiga baris codingan ini bisa kita singkat jadi sebuah function. Nah, untuk membuat sebuah function, teman-teman, kita menggunakan sebuah keyword namanya func. Func itu singkatan dari function. Oke, nah setelah func ini kita akan panggil nama daripada functionnya. Jadi kalau kita bikin sebuah function, kita harus sediakan sebuah nama bagi function tersebut. Biasakan namanya itu sesuai dari kegunaan function tersebut. Jadi kalau function ini gunanya adalah untuk menampilkan 4 bilangan acak, maka kita akan punya function yang namanya adalah tampil 4 bil acak. Kita punya titik 2, teman-teman. Ya, sama seperti kita punya untuk for, untuk if, kita punya titik 2, berarti kita di bawah titik 2 ini akan ada sebuah blok code. Jadi di bawahnya ini kita pakai tab, teman-teman. Ya, kita tulisnya itu udah ke samping begitu. Nah, berarti kalau saya punya function seperti ini, yang pengen melakukan hal ini, maka si hal ini itu akan kita pindahkan aja ke atas. Nah, kalau kita sudah pindahkan ke atas, teman-teman, kayak begini, berarti kita tinggal panggil aja di function bawah ini, tampil 4 bilangan aja. Dan kita akan punya satu baris kode yang mewakili 3 baris kode ini. Jadi kalau saya panggil ini, saya panggil tampil bilangan 4 bilangan acak, sebenarnya saya akan memanggil ini. Jadi ini sama aja dengan yang tadi, teman-teman, cuma disingkat aja gitu ya. Jadi ini disingkat jadi begini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan randomize, kemudian jalan ke tampil 4 bilangan acak, sebenarnya dia menjalankan semua ini. Gitu ya. Sama aja kalau saya tampilkan, sama hasilnya. Nah, function sendiri di dalam Godot dan juga di dalam pemrograman yang lain sebenarnya ada dua tipe function itu. Ada function yang mengembalikan nilai, ada function yang tidak mengembalikan nilai. Contoh yang tidak mengembalikan nilai adalah yang barusan kita buat, yaitu tampil 4 bilangan acak. Dia tidak menghasilkan nilai. Jadi kita lihat di sini cuman tugasnya itu adalah menampilkan 4 bilangan acak, tidak menghasilkan sebuah nilai. Ada nilai yang dikembalikan. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu kembalikan dan hasilkan, tunggu dulu ya, kita kasih lihat contohnya. Nah, sekarang saya akan tampilkan juga sebuah function. Di sini function.
Di sini misalkan saya punya function, kita kasih namanya misalkan hitung damage. Hitung damage. Hitung damage ini punya satu buah codingan saja, yaitu dengan kata return. Dan kita kasih 0 di sini. Nah, function ini adalah function yang mengembalikan nilai. Nah, bedanya apa teman-teman selain ada kata return di sini? Apa artinya kata return di sini? Nah, kalau misalkan kita panggil hitung damage di sini, misalkan di sini saya ada print ya, di sini misalkan saya punya print di sini. Maka sebenarnya si print ini akan jalan teman-teman kalau saya play ya. Ada damage di sini kan, printnya jalan. Tapi kalau gitu apa gunanya si return 0 ini? Nah, function yang mengembalikan nilai teman-teman, itu berarti ketika ini dijalankan, si baris 23 ini dijalankan, hitung damage kurung-kurung akan digantikan dengan nilai yang di-return. Jadi kalau returnnya 0, maka ini akan menjadi 0. Ya, kalau berarti teman-teman kita bisa menyimpan hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini punya variabel hasil, saya bisa bilang hasil sama dengan hitung damage. Kalau ini saya ganti 5, berarti nanti hasil adalah 5. Karena hitung damage ini akan digantikan oleh nilai yang dia return. Jadi 5 ini akan menggantikan hitung damage, kemudian 5 itu akan masuk ke dalam variabel hasil. Karena sama dengan di sini artinya assignment ya, kalau ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau saya panggil di sini hasil sama dengan tampil bilangan 4 acak ini, nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena tampil 4 bilangan acak ini tidak mengembalikan nilai. Nanti hasilnya ya nggak benar gitu ya. Tapi kalau saya panggil dia sebagai hitung damage di sini, maka bisa aja hasilnya sama dengan 5 di situ. Oke, itu ya teman-teman ya bedanya ya antara si fungsi yang mengembalikan nilai dengan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kapan kita pakai fungsi yang mengembalikan nilai? Kapan kita pakai fungsi yang tidak mengembalikan nilai? Nah, ini paling gampangnya teman-teman lihat aja daripada nama fungsinya. Jadi kalau kita bikin sebuah function, kita mendesain sebuah function, kita kan melihat codingan kan. Kita lihat codingan kita, misalkan kita punya codingan 4 baris nih ceritanya. Kita punya codingan, misalkan ada baris A, ada baris 4 baris, ada A1, A2, A3, A4. Ada 4 buah baris. Nah, kita bisa lihat kegunaan dari baris ini itu buat apa sebenarnya. Apa gunanya 4 baris ini? Misalkan, kita punya baris ini, gunanya itu adalah untuk misalkan menyerang musuh. Misalkan sebenarnya, menyerang musuh. Ya, menyerang musuh. Jadi supaya si karakternya itu animasinya berubah, terus dia serang musuh. Misalnya ceritanya seperti itu ya. Nah, berarti kalau kita bikin sebuah function namanya menyerang musuh, karena tujuannya adalah menyerang musuh dan tidak menghasilkan apapun, ya cuman animasinya berubah doang gitu ya, maka dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau misalkan kita ganti, misalkan jadi tadi ya, hitung damage magic. Dari katanya aja hitung damage magic. Setelah dihitung, damage-nya dikemanain? Dikembaliin gitu kan. Makanya kita pakai di sini adalah sebuah function yang mengembalikan nilai. Gitu ya teman-teman ya. Seiring dengan teman-teman belajar coding, teman-teman nanti akan bisa membedakan yang namanya function yang mana yang perlu mengembalikan nilai, function yang mana yang tidak perlu mengembalikan nilai. Untuk saat ini kalau teman-teman bingung, bikin aja dulu yang tidak mengembalikan nilai, teman-teman, biar gampang ya. Jadi semuanya itu tidak balikin nilai. Nanti kalau teman-teman merasa perlu balikin nilai, baru kita pakai return, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mempelajari hal itu, kita juga mempelajari sekarang ada nggak caranya supaya kita bisa masukin nilai dari function ready kita atau dari luar itu ke dalam function yang kita punya. Jadi kita pengen supaya, misalkan di sini ya, tampil bilangan acak nih ya. Tampil bilangan acak ini kan tadinya 4 ya. Tapi misalkan saya pengen, misalkan tampilin bilangan acaknya ini, saya pengen dimasukin jumlahnya. Jadi bilangan acak ini bisa aja 10, bisa aja 5, bisa aja 4, bisa aja 3, bisa aja 2, tergantung dari saya pengen masukinnya berapa. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita bisa melakukan hal itu dengan menambahkan di dalam kurung kerawal ini variabel. Jadi kita bisa nambahin variabel di dalam tampil bilangan acak ini. Jadi misalkan di sini saya bilangkan bilangan acaknya jumlah acak. Jumlah acak. Variabel ini, teman-teman, yang di dalam kurung kerawal nama fungsi, itu kita sebutnya sebagai namanya parameter. Nah, parameter ini bisa lebih dari satu, teman-teman. Bisa aja misalkan maksimum integernya. Gitu ya. Jadi kita bisa punya 2 jumlah ngacak dan maksimum integernya gitu ya. Nah, kok gitu bisa variabelnya ada 2 gini. Dan kalau kita sudah bikin parameter seperti ini, kita bisa bilang for i in jumlah ngacak. Dan ini dari maksimum integer. Jadi kita bisa bikin variabel
yang jadi parameter. Kemudian kalau kita udah punya parameter seperti ini, maka ketika kita panggil fungsinya, kita bisa lihat di sini ada dua variabel jumlah ngacak dan maksimum integer. Misalkan jumlah ngacaknya 10, maksimum integernya 10. Berarti sekarang kalau saya panggilin di sini, kita akan punya 10 bilangan acak dari 0 sampai 9. Gitu ya. Jadi ini caranya kita bisa masukin nilai ke dalam fungsi kita. Ya. Yang ini namanya parameter, teman-teman. Yang ini namanya adalah argumen. Jadi kalau ada something wrong dengan argumen, berarti something wrong-nya ketika kita panggilnya. Ketika kita panggil nilainya. Kalau ada something wrong atau error dengan parameter, berarti salahnya di sini, teman-teman. Bayang ya? Nah, ini juga bisa kita masukin, misalkan pakai bilangan, pakai variabel juga bisa, teman-teman. Kalau pengen gini, juga bisa. Tapi bilangan acak A,10, ini hasilnya sama aja kayak tadi gitu ya. Nah, teman-teman sebagai bonus di sini, saya pengen ngajarin juga bahwa di dalam Godot dan di dalam pemrograman secara umum, ada yang namanya konsep yang namanya variable scoping, teman-teman. Nah, ini penting banget buat kita belajar function, karena parameter scoping ini akan mempengaruhi soal variabel yang kita punya. Maksudnya gimana variable scoping ini? Jadi misalkan anggapannya teman-teman di sini saya punya parameter di tampil bilangan acak, itu saya kasih namanya A, dan ini kasih B. Oke. Kemudian di sini saya punya variable namanya A10. Di sini saya masukin A,10. Oke ya. Nah, teman-teman kalau di sini saya melakukan pengubahan, misalnya di sini A sama dengan 5 di sini. Maka kalau saya print A-nya di sini, A yang di bawah sini yang di baris 25 ini, kalau kita print ya teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Bukan 5 teman-teman, tapi hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena di sini ternyata teman-teman, A yang berada di dalam blok function tampil bilangan acak dengan A yang berada di dalam function ready, ya, ini kan sama-sama A ya namanya ya. Itu adalah dua variabel yang berbeda, teman-teman. Jadi di sini kalau kita punya sebuah blok kode kayak begini kan ada tabnya begitu ya, teman-teman ya. Kemudian kita bikin sebuah variabel, maka variabel tersebut itu hanya berlaku untuk di sini saja. Kalau kita bikin variabel misalkan di sini kita punya variabel C sama dengan 25 gitu ya. Kita nggak bisa tampilin C di sini, teman-teman. Karena di bawah sini, C ini tidak ada. C ini hanya ada di sini doang. Gitu ya, teman-teman. Itu namanya variable scoping. Jadi, variabel yang kita buat itu tergantung dari bloknya di mana dia berada. Jadi, kalau dia berada di blok yang ini, berarti dia hanya ada di situ. Nah, kalau pengen semua orang punya gimana? Kalau pengen semua orang punya di dalam script ini ya, kita bikinnya di atas, teman-teman. Kayak begini. Nah, kalau kita punya variabel yang seperti ini, maka dia akan berlaku untuk semua yang di bawah sini. Berlaku untuk script yang berbeda nggak? Nggak, teman-teman. Jadi hanya berlaku untuk halaman ini aja. Jadi hanya berlaku untuk script ini aja. Oke, gitu ya. Itu namanya variable scoping ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing kalau misalkan nanti punya variabel yang namanya sama pun sebenarnya bisa, teman-teman. Cuman nggak disarankan ya, teman-teman ya. Nggak disarankan untuk kita punya variabel namanya A, B, C, D, E, F, G, H gitu, karena nanti akan menyusahkan kita sendiri dalam kita mendebugnya, dalam kita cari tahu apa yang salah dengan code kita, begitu. Satu hal lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mencari di dokumentasi daripada Godot, teman-teman juga akan menemukan cara penulisan function yang mungkin berbeda dari apa yang saya ajarin di sini. Jadi, di sini kalau kita punya function yang mengembalikan nilai, kita punya seperti ini. Function tidak mengembalikan nilai, kita punya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di dalam dokumentasi, ya kita bisa lihat ada beberapa function yang ditulis kayak begini, teman-teman. Artinya apa nih tanda panah integer? Nah, ini teman-teman adalah function yang static typing. Dalam artian kalau teman-teman ingat waktu variabel kita ngomongin soal variabel, kita ngomongin soal dynamic typing dan ngomongin soal static typing di sini. Nah, berarti kalau kita ngomongin static typing, kita tahu dengan jelas bahwa hitung damage akan mengembalikan sebuah nilai integer. Jadi tanda panah ini yang namanya return value-nya apa? Integer. Kalau kita ngembaliin sebuah float, maka kita akan bilang dia float. Kalau kita ngembaliin sebuah string, kita ngembaliin dia string. Gunanya apa teman-teman? Selain ini sama gunanya dengan kita punya yang kemarin dynamic typing. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa fungsi ini ngembaliinnya apa. Dan juga memudahkan kita supaya ngecek kesalahan. Jadi sini kalau kita returnnya bukan integer, nanti akan jadi salah, teman-teman. Kita hitungnya. Kita bisa lihat di sini langsung return value type string tidak match dengan function return type integer. Jadi kita udah bilang ini integer, kok balikinnya string gitu ya. Jadi di sini kalau kita pasang static typing, ini akan memudahkan kita untuk memastikan bahwa function kita ini nggak error gitu. Ya ini cuma sekedar nambahin file safe gitu ya teman-teman ya. Kayak jaring pengaman gitu supaya pastikan bahwa si function ini kembali ini pasti integer gitu.
Nah, kalau nggak ngembaliin nilai gimana, teman-teman? Kalau nggak ngembaliin nilai, kita bisa jaganya menggunakan tanda panah void. Nah, ini artinya function yang ini itu tidak mengembalikan nilai. Kalau sampai dia ngembaliin nilai, kita akan lihat dia dapat pesan kesalahan bahwa harusnya void function tidak ngembaliin nilai. Gitu. Jadi kita memastikan kita nggak akan melakukan hal yang salah gitu ya. Oke, sampai sini dulu saya rasa untuk penulisan function dan juga kegunaan dari function juga kata-kata atau terminologi di sekitar dari function. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih bingung-bingung, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.